Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Yesus, nilainya kekal bagi sehidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih Tuhan yang nilainya kekal bagi setiap kehidupan kami umat-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa melimpah dalam hidup kami, membuat setiap kami umat-Mu boleh ada sampai hari ini. Dan ajar kami pagi ini Tuhan untuk datang dengan memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang murni untuk memuji dan menyembah Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan. Memberikan semua yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini Tuhan menikmati semua yang terbaik dari kami, yang akan kami berikan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau merayakan kemenangan yang Tuhan berikan bagi hidup setiap kita. Dan yang siap menerima kemenangan dari Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Dan kita tepuk tangan yang kuat bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang besar. Kuasa-Mu
masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Angkat tangan, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan kepada Tuhan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Yesus Kau Raja, Yesus Raja. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar dan tidak ada tertandingi di dunia ini, boleh tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Ya Tuhan yang besar dan tidak ada yang tertandingi di dunia ini. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang hebat? Katakan sama-sama, tak ada kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh bergemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang berat? Sama-sama katakan, tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, yes, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Yes Tuhan.
jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Allah yang tidak tertandingi. Sorakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia. Sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh,
Bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia." Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya, Natal Rumah Doa Lasem akan diadakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember pukul 6. Mari ajak anak-anak Anda untuk mengikuti Natal Anak GBI Rembang. Natal dengan tema Shine His Light ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember pukul 4:30 sore di gedung KKC GBI Rembang. Acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan drama Sang Bintang dan juga ada 12 hadiah Natal bagi yang beruntung. Natal umum akan diadakan sekali, yaitu pada hari Minggu, tanggal 24 Desember pukul 5 sore, dan akan dilayani oleh Pendeta Dolf Tiono. Mari ajak keluarga Anda untuk merayakan Natal ini bersama-sama. Untuk kamu yang remaja dan yang muda, kami juga adakan Natal Youth, yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 27 Desember pukul 5 sore dan dilayani oleh Revi Halim dari Jakarta. Doa puasa bersama dimulai tanggal 2-12 Desember. Oleh sebab itu kami mengajak semua pelayan jemaat, aktivis serta jemaat dapat terlibat dalam doa puasa ini. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu,
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku. Mari dengan sikap hati yang menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Mari lebih lagi katakan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, menyembahmu Tuhan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Jemaat Tuhan katakan, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Bahagiaku penuh. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dengan sikap hati yang menyembah, katakan, menyembahmu ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, Raja di atas segala raja Tuhan. Ya Ralabashikadala. Terima kasih Tuhan. Seumur hidupku di hadiratmu bahagiaku penuh ya Tuhan. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Haleluya. Kami bahagia Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Raja. Kami memuji-Mu Tuhan.
Kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Ya ralaba shikara laba ya ralaba shikara laba ya ralaba shikara laba 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 ya baralaba. Ya ralaba shikara laba. Yang bisa berbahasa lidah, berbahasa roh, mari terus berbahasa roh. Yang belum bisa, mari katakan haleluya, puji Tuhan Yesus Tuhan. Ya ralaba ya ralaba ya ralaba shikara laba takaya bas shikara laba ya ralaba shikara laba ya ralaba shikara laba so. Ya ralaba ya ralaba shikara laba shikara laba ya ralaba so. Ya ralaba ya ralaba laba 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 shikara laba sana laba. Ya ralaba ya baso. Ya ralaba shikara laba ya basana laba. Roh Kudus yang terus menuntun kami, membawa setiap hati kami untuk menyembah kepada-Mu Tuhan. Jiwa kami terus memuji-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Saya undang semua bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Katakan bersama-sama. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang kepada Tuhan. Oh, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Tapi di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga pun bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi.
dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, sebab Natal, seudah hambanya. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Engkau terus melawat hidup kami dan melawat hati kami pagi hari ini. Kami mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Mu. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang menuntun kami untuk kami bisa mendengarkan perkataan Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah Roh-Mu yang terus menerangi hati dan pikiran kami Tuhan. Supaya kami dapat menangkap isi hati Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak berkesudahan. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini setiap kami mau dengarkan Tuhan yang berbicara, yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya tidak terasa ya. Waktu begitu cepat berlalu saudara ya. Hari ini kita sudah masuk pada awal bulan Desember. Di mana bulan Desember ini ada banyak gereja Tuhan di seluruh dunia yang merayakan Natal saudara ya. Yaitu merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Saudara mau bersukacita merayakan Natal? Amin saudara. Ya, Natal itu begitu indahnya saudara. Tanpa Natal saudara dan saya tidak diselamatkan Tuhan saudara ya. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 9 itu mengatakan bahwa Yesus yang lahir ke dalam dunia, Dialah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, siapa yang rindu merasakan kedamaian di hati? Kita semua saudara ya pasti merindukan ada kedamaian di hati kita. Kita buka bersama dalam Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Kita baca bersama Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Mari kita baca bersama dengan suara yang lantang saudara. 1-3. Kata malaikat itu kepada Maria. Jangan, ayo saudara baca firman Tuhan. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara, tema tahun ini ya Natal kita itu adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi saudara.
Ketika malaikat Tuhan dan sejumlah besar, saudara, bala tentara surga itu datang kepada para gembala di padang Efrata, saudara. Mereka malaikat Tuhan ini memuji Allah. Di dalam Lukas 2 ayat 14, di situ dikatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, hidup kita ini harus memuliakan Tuhan. Amin saudara. Hidup kita ini harus memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita putuskan dalam hidup kita, saudara, itu harus untuk kita lakukan, harus untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, dan kalau kita melakukannya bagi kemuliaan Tuhan, saya percaya kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera di bumi. Sebab hidup kita berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Saya ingat almarhum suami saya dulu pernah dia berkata bahwa dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hidupku biarlah untuk memuliakan namamu. Seluruh keluargaku, anak-anak, menantu, cucuku, biarlah hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Masih ingat saudara ya, almarhum Bapak Gembala pernah mengatakan demikian. Saudara, lalu bagaimana saudara untuk kita ini bisa mengalami damai sejahtera ya di dalam hidup kita ini saudara, itu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bukan damai sejahtera dari dunia ini, tapi dari Tuhan. Yang pertama saudara, kita harus percaya dan yakin saudara bahwa Tuhan itu telah mengampuni dosa kita saudara. Kita harus yakin dan percaya. Kalau kita ingin memiliki damai sejahtera yang dari Tuhan, kita harus yakin dan percaya bahwa dosa kita sudah diampuni Tuhan. Karena firman Tuhan berkata kalau kita ini mengakui dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kita mengakui di hadapan Tuhan, kita minta ampun dan kita bertobat saudara. Firman Tuhan berkata 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Tuhan, adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pemazmur Daud juga berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni Tuhan, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang dosanya diampuni, dikatakan firman Tuhan, kita menjadi orang yang berbahagia. Amin saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa kita harus percaya bahwa kita ini sudah diampuni? Karena apa saudara? Kalau kita tidak percaya bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan, saudara, maka saudara dapat dipastikan hidup kita tidak akan pernah bahagia. Dan tidak akan pernah tenang, bahkan tidak akan pernah merasakan yang namanya damai sejahtera dari Allah saudara. Sebab apa? Sebab si iblis, si jahat itu saudara, itu akan selalu menuduh kita dengan mengintimidasi kita. Terus menerus saudara. Sehingga kita ini kehilangan damai sejahtera. Saudara, tidak akan bisa hidup tenang di dalam hidup kita. Ada seorang jemaat Tuhan. Selalu saja dia datang, dia berkata, Tante, saya tidak bisa melupakan masa lalu saya. Di mana saya telah berbuat dosa. Kamu kan sudah minta ampun sama Tuhan. Sudah Tante, kamu sudah bertobat. Sudah Tante, tapi gak tahu saya ini terintimidasi terus. Tertuduh terus sama setan, sama iblis, dosa masa lalu. Diingatkan terus. Sehingga jiwanya tidak bisa bahagia, tidak bisa damai sejahtera, tidak bisa tenang. Karena dia hidup dalam tuduhan. Dia hidup dalam intimidasi. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sebagai umat Tuhan yang sudah diampuni oleh Tuhan, jangan biarkan iblis terus menuduh dan mengintimidasi kita. Sebab Tuhan sudah mengampuni kita. Amin saudara, asal tadi
akui dosa di hadapan Tuhan, bertobat saudara, maka Tuhan pasti mengampuni. Seperti yang firman tadi disampaikan. Saudara, Dia Allah yang setia dan adil. Saudara, Dia akan mengampuni kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata bahwa Yesus itu lahir ke dunia karena Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus atau Yesua artinya itu pembebas atau juru selamat, saudara. Nah, sedangkan Kristus itu berasal dari kata Yunani, bahasa Yunani Kristos, artinya yang diurapi, saudara, yang diurapi. Jadi dengan kata lain Yesus adalah juru selamat yang diurapi, saudara. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini bersyukur saudara. Karena kita ini dikasihi oleh Tuhan. Amin saudara. Dosa kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Seharusnya kita tidak layak untuk diampuni. Seharusnya kita tidak layak untuk diselamatkan saudara. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, begitu luar biasa, maka kita diampuni. Kita diambil dari kegelapan, kata firman Tuhan. Dibawa kepada terang Tuhan yang ajaib. Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Saudara, menjadi milik kepunyaan Tuhan yang dikuduskan oleh Tuhan. Supaya apa tujuan Tuhan? Supaya kita memasyurkan namanya. Amin saudara. Tuhan berkata umat yang telah kubentuk akan memasyurkan namaku, kata Tuhan. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur ya karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, hambanya Bapak Ketua Sinode kita GBI, Bapak Pendeta Rubin Adi, dia mengatakan begini, bahwa Yesuslah itu yang menyelamatkan kita dari bencana yang paling berbahaya. Yaitu apa saudara? Dosa saudara. Karena apa? Karena dosa itu yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Ini bencana yang paling berbahaya saudara. Saudara ya, karena dosa membawa kita masuk ke dalam neraka. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita saudara dari dosa, dari bencana yang berbahaya itu saudara. Karena kasihnya yang begitu besar kepada kita semua. Roma 3 ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Dosa kita ditebus dengan cuma-cuma saudara. Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kalau manusia itu mengasihi sesama ada syarat. Betul saudara? Kalau manusia ada syarat. Tadi pagi barusan ya. Anak saya di WA oleh mantan jemaat. Saudara, mengapa saya katakan mantan? Karena dia telah meninggalkan gereja dan imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tiba-tiba pagi tadi WA. Minta dibantu karena kesulitan keuangan saudara. Secara manusia, kasih manusia ini kita bisa bersyarat enggak? Saya ngomong, loh sudah ninggal no Tuhan, murtad. Kok iya minta bantuan kita gitu ya, kok ya minta bantuan kita, jangan dikasih gitu kan gitu saudara ya, jengkel no orang ini, mengeraskan hati, itu kasih manusia, tapi kasih Tuhan Yesus tidak seperti itu saudara ya. Kasih Tuhan Yesus tidak bersyarat. Kita yang berdosa, kita diampuni oleh Tuhan. Dosa kita tidak diingat-ingat, tidak diperhitungkan oleh Tuhan, saudara. Dengan darahnya dia tebus dosa kita, saudara. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini yang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah, dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun umat manusia yang bisa menolong diri sendiri dari lumpur dosa melalui amal perbuatan kita saudara. Ya kalau percayaan seberang itu kan percaya kalau amal sedekahnya
perbuatan baiknya itu banyak, maka itu akan bisa menyelamatkan hidupnya dari api neraka. Kalau di tempat kita, iman kita kepada Yesus tidak seperti itu, saudara. Amal perbuatan baik kita, sedekah kita tidak bisa menyelamatkan jiwa kita, saudara. Sebab kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Karena anugerahnya kepada kita. Dan tentunya orang yang sudah diselamatkan Tuhan, itu akan tetap bisa mengucap syukur. Hidupnya akan memuliakan Tuhan. Dan dia akan menjadi umat yang taat, melakukan kehendak Tuhan. Ya, menjadi orang yang banyak berbuat baik, berbuat amal, berbuat sedekah. Saudara ya, memperhatikan orang miskin. Saudara, menjadi berkat bagi sesama. Itu karena apa? Kita sudah diselamatkan. Ya, karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya menjadi juru selamat umat Kristen, tapi Dia juga menjadi juru selamat umat manusia, saudara. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, dari latar belakang apapun, ketika bertobat, mengaku dosa, mengundang Yesus masuk di dalam hatinya, maka dia akan diselamatkan. Amin. Sebab Tuhan Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi Tuhan Yesus datang mencari orang yang berdosa. Amin, saudara. Karena itu jangan pernah kita sebagai umat Tuhan merasa rohaninya sudah tinggi, merasa sudah aktif ke gereja. Lalu ada orang jiwa baru, orang berdosa, mungkin preman gitu, saudara ya. Masuk ke gereja ibadah, kita mencibir, kita mencemooh, kita tidak suka. Tante tahu enggak itu jahat orang itu? Tante tahu enggak dia preman, suka meres orang? Saudara, itulah yang Tuhan cari. Amin, saudara. Tuhan cari orang berdosa, Tuhan tidak cari orang benar, saudara. Itu yang Tuhan, misi Tuhan ke dalam dunia ini. Lalu yang kedua, damai sejahtera akan kita alami. Damai sejahtera dari Tuhan ya. Kalau kita ini percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita, saudara. Ya, dalam Matius 1 ayat 23 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, bagaimana kita bisa tenang di tengah-tengah tantangan yang ada di dunia ini, saudara? Yaitu kalau kita sadar dan percaya bahwa Allah Immanuel itu selalu berserta dengan kita, saudara. Dan Yesus berjanji dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman, saudara. Dan saya percaya kalau hati kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita, maka hati kita akan menjadi tenang dan damai sejahtera. Karena apa? Kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita pada waktu, menolong kita tepat pada waktunya. Waktu kita ini membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara. Firman Tuhan berkata, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kata firman Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya, itu artinya apa, saudara? Artinya engkau hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena tenang percaya, maka Tuhan berkata, itulah terletak kekuatanmu, saudara. Ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Kita akan bisa berkata kepada Tuhan, walau 1000 orang rebah di sebelah kiriku, 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Amin. Sebab kita percaya Tuhan menyertai aku dan Tuhan memberikan kemenangan kepadaku di tengah kesulitan yang aku alami. Itu orang yang hatinya penuh dengan damai. Karena apa? Dia percaya penyertaan Tuhan dalam hidupnya, saudara. Sehingga dia bisa berkata,
bahwa Tuhan itu penolongku. Di tengah kesulitan Tuhan pasti menolong aku. Karena apa? Aku percaya Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kita. Semua orang di dunia ini punya masalah, termasuk orang Kristen. Apa bedanya saudara? Lalu apa bedanya? Kalau orang non-Kristen itu menghadapi masalah dengan kekuatannya sendiri. Tetapi kalau kita orang Kristen seharusnya karena kita punya Allah Immanuel, saudara, maka kita bisa menghadapi setiap masalah itu dengan kekuatan dari Tuhan. Itu bedanya saudara ya. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 saudara. Ya, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Maka damai sejahtera Tuhan itu terus mengalir di dalam hidup kita. Amin. Sebab kita percaya akan penyertaan Tuhan. Ya, saudara, kenapa banyak orang Kristen kalau menghadapi masalah mudah sekali stres, depresi, galau, gak tenang. Karena apa saudara? Kurang mempercayai penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kalau kita ini percaya, yakin ada Tuhan yang menyertai kita, maka damai sejahtera Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Ya. Pada waktu saya sedang dirawat di Kuala Lumpur, saudara, saya sedang diradiasi. Saya itu berdoa sama Tuhan. Bahasa roh saya menyembah Tuhan. Waktu ada di dalam alat radiasi itu, tiba-tiba Tuhan berkata, jangan takut. Tuhan berkata, firman itu terus berbicara, janganlah takut. Sebab aku menyertai kamu. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Firman ini berbicara jelas saudara, menjadi rema dalam hidup saya. Sehingga saya menjadi kuat kembali. Ya, damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hati saya. Saya tidak takut, tapi saya percaya bahwa Tuhan menyertai. Amin saudara. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita terus. Jangan izinkan damai sejahtera itu dicuri oleh iblis saudara dari hati kita. Kita mau mempercayai penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Yang ketiga, bagaimana damai sejahtera itu bisa kita alami, yaitu apabila yang ketiga kita percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Amin. Kita percaya Tuhan pasti menepati janjinya. Bilangan 23 ayat 19 mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Atau berbicara dan tidak menepatinya. Saudara, seringkali kita sebagai umat Tuhan kurang mempercayai firman saudara. Ya, kita ini kurang mempercayai firman. Seberapa dalam kepercayaan kita ini kepada firman Tuhan. Saudara, karena itu akan mempengaruhi kehidupan iman kita. Mempengaruhi kehidupan kekristenan kita. Jika kita ini mempercayai firman Tuhan dengan sepenuh hati kita. Maka hidup kita pasti akan mengalami damai sejahtera. Sebab kita percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti digenapi. Pasti akan dilakukan oleh Tuhan. Sehingga di dalam menghadapi situasi dunia ini saudara. Situasi keadaan, masalah, persoalan dalam kehidupan kita saudara. Kita akan tetap tenang di dalam damai. Karena apa? Kita percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin. Amin saudara. Kenapa saya bisa tetap kuat sampai hari ini? Karena saya mempercayai perkataan firman Tuhan.
bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Saya perkatakan terus saudara tiap hari, saya percaya Tuhan. Bahwa tubuhku bait Allah, bait Roh Kudus, karena firman-Mu berkata, ketahuilah tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu ada bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Hidupmu bukan lagi milikmu lagi, tapi milik Tuhan Yesus. Saya pegang firman ini saudara. Saya pegang. Saya ngomong sama Tuhan. Amin, saya percaya. Firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu berkuasa Tuhan. Kalau firman-Mu berkata oleh bilur-bilurku engkau telah sembuh. Maka aku sudah sembuh. Aku pasti sembuh. Karena Tuhan sudah menyelesaikan di atas kayu salib. Saudara, lalu firman Tuhan, saya diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Tuhan berkata demikian, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Saya percaya, Tuhan engkau tidak pernah menanam sakit kanker di dalam tubuhku. Sebab tubuhku bait Allah, bait Roh Kudus-Mu. Maka aku percaya Tuhan engkau pasti mencabut semua sel kanker yang ada di dalam tubuhku sampai ke akar-akarnya. Firman itu terus tak perkatakan saudara. Ya, saya percaya kuasa Tuhan itu dahsyat, ajaib. Amin saudara. Saya bersyukur ya, kemarin saya kontrol PET scan, ternyata saudara saya sempat deg-degan juga saudara ya. Saya sempat deg-degan, ternyata dokter berkata, ibu cantik hasilmu. Lab cantik dan juga hasil PET scan bersih. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Amin saudara. Sebab hidup kita ini milik kepunyaan Tuhan. Dahsyat firman Tuhan. Karena itu saudara percaya kepada firman Tuhan itu dengan segenap hati saudara. Ya segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kita ini jangan hanya cuman omong doang omdo. Percaya aku sama firman. Bahwa firman itu ya dan amin. Tapi dalam pelaksanaan hidup kita. Kita ini tidak mempercayai sepenuhnya akan firman Tuhan. Kita masih galau, kita masih tidak damai gitu. Saudara gak bisa tenang gitu. Tapi kalau kita mempercayai firman, saya percaya damai sejahtera Allah. Yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Itu kata firman Tuhan. Karena damai sejahtera hanya dapat kita alami jikalau kita percaya kepada firman-Nya. Saudara, kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, pada waktu Maria mendengar perkataan malaikat Gabriel yang diutus Tuhan untuk menyampaikan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, dan hendaklah ia menamai dia Yesus. Dan ia menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Maria, waktu mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan melalui malaikat Gabriel ini. Maria tidak mengerti maksudnya saudara. Tetapi kita bisa melihat, Alkitab mencatat, Maria itu adalah wanita yang rendah hati. Walaupun dia tidak mengerti maksud Tuhan, dia tetap mempercayai perkataan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel ini. Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, mungkin seringkali hidup kita pun mungkin seringkali tidak tahu apa maksud Tuhan. Ya, di dalam perkataan firman yang kita dengar ataupun yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita mungkin tidak ngerti maksud Tuhan ini apa ya. Saya mau saksikan saudara ya, anak menantu saya, nih Wiwi ini pernah saudara ya waktu ibadah, pujian penyembahan dia dilawat Tuhan. Dia nangis karena apa saudara? Tiba-tiba Tuhan itu bicara dengan dia di ibadah itu.
Tuhan berkata, beli sepeda motor untuk gereja, untuk full timer. Supaya karena gereja tidak punya motor untuk full timer. Saudara, dia nangis karena apa? Waktu itu ya dia masih baru belajar kerja, saudara. Dia baru digaji oleh papa mertua yaitu suami saya, saudara almarhum suami saya. Dia kerja dengan mertua baru digaji, uangnya sedikit. Pas-pasan untuk hidup. Sedang dia punya anak, saudara. Tapi Tuhan ngomong belikan motor. Dia nangis, saudara. Dia enggak ngerti maksud Tuhan. Aku ini kan kesulitan. Maksudnya enggak kesulitan. Aku ini kan hidup pas-pasan. Tabunganku aja cuma sedikit, suruh beli motor. Tapi saya bersyukur dia taat, saudara. Walaupun enggak ngerti maksud Tuhan. Karena dia mendengar perkataan Tuhan yang berbicara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Saya merasakan luar biasa Tuhan. Ternyata waktu kita taat kepada firman, walaupun kita tidak ngerti maksud Tuhan, tapi kita taat di balik semua yang Tuhan katakan, itu ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada seorang jemaat, dia berkata bahwa dia akan melihat kloset gereja kita ini, kloset kamar mandi, toilet, saudara. Dia berkata, tante, saya mau ganti kloset kamar mandi karena sudah jelek. Saya berkata, kelihatannya masih bagus sih. Dipakai juga masih lancar airnya ya, dipencet. Lalu saya lihat dulu di kamar mandi. Setelah saya lihat memang karena toilet lama jadi agak kumuh sedikit gitu, saudara ya. Agak kotor gitu, kumuh. Tapi dia masih fungsinya masih bagus. Tapi dia ngomong gak apa-apa tante, ganti saja. Karena Tuhan bicara, saya suruh ganti. Tuhan ingatkan dia, klosetmu yang di rumah aja kotor, kamu langsung ganti, beli baru. Ini untuk gereja Tuhan, rumah Tuhan. Kamu enggak mau ganti, gitu saudara. Terus saya ngomong, ya udah kalau memang Tuhan yang bicara sama kamu, tante enggak bisa menghalangi. Karena artinya Tuhan itu akan memberkati kamu. Kalau saya menghalangi kamu, saya menghalangi kamu diberkati Tuhan. Saudara, seperti itu kadang kita enggak ngerti maksud Tuhan. Betul saudara, kita enggak ngerti maksud firman Tuhan ini. Tapi kenapa Tuhan bicara firman jadi rema dalam hidup saya? Karena ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, karena itu percayalah kepada firman Tuhan dengan segenap hati kita. Yesaya 48 ayat 18 sampai 19 mengatakan, Yesaya 48 18 19, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Namanya tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Damai sejahtera Tuhan akan tinggal di dalam kita jikalau kita taat kepada perintah Tuhan. Amin saudara. Saya sempat saudara hampir tidak nurut sama Tuhan. Karena Tuhan sudah berbicara kepada saya. Untuk saya menabur dengan nilai yang besar saudara. Saya sempat galau waktu saya tuh berpikir gede. Lalu saudara saya gak tenang, gak damai sejahtera hati saya. Karena apa? Gak nurut perintah Tuhan. Tapi waktu saya ngambil keputusan saya harus nurut. Saudara, waktu saya melepaskan berkat itu untuk pekerjaan Tuhan, tiba-tiba damai sejahtera Tuhan itu mengalir di hati saya. Hati saya, jiwa saya menjadi tenang. Karena apa? Saya taat kepada perintahnya. Tuhan berkata kalau kita taat kepada perintah Tuhan,
maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin saudara, itu kunci kita mengalami damai sejahtera. Lalu dikatakan keturunan kita tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan di hadapan Tuhan. Artinya keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Apapun masalahmu, percayalah kepada janji Tuhan di dalam firman-Nya. Dialah Allah El Shaddai yang menggenapi firman-Nya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimana kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan? Yaitu yang terakhir, kita ini apabila kita ini percaya rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita, saudara. Ya, maka kalau kita percaya rancangan Tuhan yang terbaik, maka hidup kita penuh dengan damai. Karena apa? Hidup kita berserah total kepada kehendak Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi dan kita alami, kita tidak akan stres, depresi, bahkan kita tidak akan kecewa dengan Tuhan. Ya, kenapa kita ini seringkali depresi, stres, gitu saudara ya, waktu menghadapi masalah? Karena apa saudara? Karena kita berpikir bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik, rencana kita itu yang terbaik. Kalau itu terjadi, kalau Tuhan izinkan terjadi, kalau Tuhan kabulkan, saya punya mimpi, saya punya rencana, Tuhan kalau engkau kabulkan. Tapi waktu kita gagal, saudara, kita menjadi kecewa, kita menjadi depresi, kita menjadi galau, ataupun kita ini bahkan berontak kepada Tuhan. Mengapa Tuhan? Kok engkau tidak memberkati saya? Rencanaku, mimpiku tidak terjadi, saudara. Karena apa saudara? Kita lupa akan kedaulatan Tuhan atas hidup kita, saudara. Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Firman Tuhan berkata Yesaya 55 ayat 89. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Saya seringkali saudara berdoa sama Tuhan. Kalau saya merencanakan sesuatu, baik dalam pelayanan maupun dalam kehidupan pribadi saya atau keluarga saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau rencanaku tidak sesuai dengan rencanamu, batalkan saja Tuhan. Sebab aku percaya rencanamu itu yang terbaik dalam hidupku. Amin saudara, rancangan Tuhan itu yang terbaik dalam hidup kita. Rencana kita bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Sebab Tuhan itu akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin saudara, percaya rencana kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, Tuhan berkati, mari kita bangkit berdiri. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Katakan kembali. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Biarlah hamba-hamba Tuhan. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terus berbicara kepada kami
agar kami semua anak-anak-Mu memiliki damai sejahtera yang daripadamu. Sebab Engkau sudah memberikan damai sejahtera itu kepada setiap kami. Oleh sebab itu biarlah Engkau meteraikan apa yang kami dengar pagi ini Tuhan. Agar kami tidak melupakan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu yang akan memerdekakan setiap kami. Firman-Mu yang memberikan kami ketenangan dan damai sejahtera. Sebab firman-Mu itu adalah kekuatan bagi jiwa kami. Terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau siapkan hidup kami, hati kami untuk kami masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Di mana kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Supaya tubuh dan darah-Mu manunggal di dalam kami. Sehingga damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu memelihara tinggal di hati kami. Seperti sungai yang tidak pernah kering mengalir di hidup kami. Sebab tubuh dan darah Yesus manunggal di dalam kami. Ampuni kami kalau ada dosa, ada kesalahan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam kami masuk di dalam perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus hidup kami, dosa kami, tubuh kami, jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan kami semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Biarlah kita sungguh-sungguh meresponi akan panggilan Tuhan. Untuk kita hidup di dalam damai sejahteranya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sekali lagi katakan. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum ia disalibkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya. Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita
Itu adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Yang adalah menjadi lambang dari darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Mari kita bersyukur karena anugerah yang begitu besar yang telah membebaskan kita dari kutuk dosa. Firman Tuhan berkata, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang ada di tangan kita yang merupakan lambang darah Yesus, ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus yang telah berkorban bagi kita. Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Kau berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan dalam hidup kami. Haleluya. Kau pakai hidup kami sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mari kita lakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Supaya hidup kita ada di dalam damai sejahtera. Sebab hanya orang yang taat kepada kehendak Tuhan, itulah yang akan menikmati dan mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam hatinya. Damai sejahtera Tuhan tidak bisa diukur dengan uang, saudara. Dengan berapa banyaknya uang kita. Sebab kitab pengkhotbah mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Semuanya ini sia-sia. Karena kepuasan materi itu hanya semu sifatnya. Tetapi kalau kita ini memiliki damai sejahtera Allah, itulah yang akan memuaskan hidup kita. Sebab damai sejahtera Tuhan akan mengalir di hati kita seperti sungai yang tidak pernah kering. Oleh sebab itu mari sadari, miliki keyakinan bahwa kita sudah diampuni dosa kita. Mari kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Dan kita tidak pernah meragukan firman Tuhan. Tapi kita mempercayai bahwa firman itu ya dan amin. Sebab firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan kita mau menyerahkan hidup kita kepada rancangan Tuhan. Yang pasti terbaik atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur meteraikan apa yang kami dengar pagi ini. Supaya hidup kami penuh dengan firman-Mu. Hidup kami penuh dengan damai sejahtera-Mu sepulang dari tempat ini Tuhan.
Kami tidak akan membiarkan damai sejahtera kami yang Tuhan berikan itu dicuri oleh kuasa kegelapan. Kami mau terus memiliki damai sejahtera-Mu dalam hidup kami, apapun yang terjadi atas hidup kami. Apapun keadaan kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap dikendalikan, dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Mari saudara, sebelum pulang kita angkat persembahan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah memberkati pekerjaan kami, ekonomi kami, maka kami juga memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau dipercaya Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami. Engkaulah Tuhan yang selama ini menjaga hidup kami dan mempertahankan hidup kami. Karena itu kami mau lepaskan berkat-Mu dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang tulus kami memberkati pekerjaan Tuhan. Sebab kami percaya segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami percaya setiap umat Tuhan yang sudah menabur, hidupnya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Sebab apa yang kami tabur akan kami tuai. Dalam nama Yesus kami angkat kedua tangan kami. Pulanglah saudara di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Biarlah itu memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kita pulang bersama dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kami. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sungguh